Buntut dari pernyataan Roky Gerung di media sosial, puluhan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan Roky Gerung ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Sementara aksi demonstrasi yang digelar Ormas di daerah Kalimantan Timur sebagai bentuk kecaman atas pernyataan Roky yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Aksi demonstrasi yang digelar Ormas daerah Kalimantan Timur dengan membakar foto Roky Gerung sebagai bentuk kecaman atas pernyataan Roky menghina Presiden Joko Widodo. Para ketua Ormas ini juga melakukan orasi tepat di samping Jalan Simpang Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan. Petugas kepolisian harus melakukan rekayasa jalan lantaran aksi dilakukan di tengah jalan. Usai menggelar aksi, Ormas daerah ini melakukan pelaporan ke Polda Kalimantan Timur. Keinginan masyarakat Kalimantan Timur agar pihak kepolisian segera menangkap mengadili Roky Gerung lantaran sudah membuat gaduh Indonesia. Sementara puluhan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan pengamat politik Roky Gerung ke Mapolres Metro Bekasi Kota atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo pada Selasa siang. Dalam laporan tersebut, puluhan warga yang terdiri dari unsur pedagang dan pengemudi ojek online serta supir angkutan umum ini membawa sejumlah bukti video yang viral di media sosial serta pemberitaan di platform media online. Warga pun meminta aparat kepolisian untuk bertindak terhadap ujaran kebencian yang dilontarkan Roky Gerung tersebut. Bahkan warga berharap agar Roky Gerung yang dianggap sudah memecah belah bangsa ini segera ditangkap. Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya sejumlah relawan melaporkan akademisi dan pengamat politik Roky Gerung ke polisi atas pernyataan yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Usai dilaporkan, Roky pun mengklarifikasi pernyataannya yang menggunakan istilah tertentu sebagai cara untuk menggambarkan kebijakan Presiden Jokowi soal IKN, bukan pribadinya. Untuk berperkara, kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Roky Gerung, aktivis, pengamat politik, dan akademisi yang kerap membuat pernyataan kontroversi, kembali dilaporkan ke polisi. Roky dituding menghina Presiden Joko Widodo dengan pernyataan yang dinilai tidak pantas diucapkan kepada kepala negara. Relawan Brigade 98 melaporkan Roky Gerung ke Mabes Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut bermula dari ungkapan Roky Gerung dalam sebuah video viral di sosmed yang dianggap menghina Presiden RI. Pelapor mempermasalahkan penggunaan kata-kata yang dianggap kasar saat menggambarkan kebijakan Presiden Jokowi soal IKN. Ya Mbak, bagaimana bisa seorang kepala negara dengan seenak udel Roky Gerung memanipulasi demokrasi, memanipulasi hak intelektual, hak berpikir, kebebasan berpendapat, kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Saya tantang kalau Roky Gerung seorang pemberani, berani nggak dia katakan orang tuanya sebagai bajingan tolol? Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya? Oh maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tolol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah? Ini order, ini kepentingan ya Roky Gerung atas kepentingan orang lain yang dititipkan kepadanya, dan Roky Gerung hanya sebagai alat. Usai dilaporkan, Roky pun angkat bicara dan juga mengklarifikasi pernyataan itu lewat akun YouTube Roky Gerung Official. Menurutnya, tidak mungkin terjadi peristiwa penghinaan presiden karena presiden adalah lembaga dan tidak bernyawa. Roky pun menjelaskan mengenai asal kata bajingan yang menurutnya bukanlah kata penghinaan berdasarkan KBBI. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai, di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu, yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak
para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Bareskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan enggak tuh. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Laporan terhadap Rocky awalnya ditolak pihak Mabes, namun kemudian diterima pihak Polda Metro Jaya. Tidak hanya Rocky, pelapor juga pakar hukum tata negara Refli Harun yang juga mengunggah pernyataan Rocky melalui kanal media sosialnya. Keduanya dilaporkan dengan pasal UU ITE dan juga penyebaran kebencian terkait narasi Rocky yang dianggap sebagai bentuk provokasi dan sebagai ujaran kebencian, hasutan agama serta adu domba. Tim TV One mengabarkan.